Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, di video kali ini kita membahas tentang di mana fakta persidangan kasus Subang, yaitu sidang perdana Yosep dan kawan-kawan ya, berbagai peran membersihkan tempat kejadian perkara atau TKP. Seperti yang kita ketahui, itu kan persidangan perdana kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Itu sudah digelar pada Kamis tanggal 28 bulan 3 2024 ya, saudara-saudara. Di mana dalam sidang kasus Subang itu dibacakan surat dakwaan untuk Pak Yosep Hidayah. Di mana Yosep Hidayah ini kan merupakan suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan sadis tersebut. Nah, lalu korban pembunuhan adalah Ibu Tuti Suartini dan anaknya, putrinya Amalia Mustika Ratu ya. Di mana keduanya ditemukan pertama kali oleh beliau sendiri, Pak Yosep Hidayah, dan jasad ibu dan anak itu ditumpuk di dalam bagasi mobil Alphard, saudara-saudara. Mobil Alphard yang berwarna hitam dalam kondisi tanpa busana. Lalu itu kan jaksa penuntut umum yang bernama Neva Sari Susanti. Bu Neva kan membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Pak Yosep Hidayah ya. Di mana Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban, saudara-saudara, akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Ari Hakim dari tim forensik di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, dan terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf tersebut. Di mana kata jaksa membacakan surat dakwaan seperti ini. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak, dan hancurnya sebagian organ pada otak, saudara-saudara. Itulah kata jaksa. Begitu pula dengan Amel. Itu hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul juga, saudara-saudara. Di mana jaksa mengatakan sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak, dan hancurnya sebagian organ otak. Nah, akibat aksi keji terdakwa Pak Yosep Hidayah, jaksa penuntut umum dalam sidang dengan agenda membacakan pembacaan dakwaan kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut mendakwa Yosep Hidayah dengan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer, dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 itu sebagaimana dakwaan subsidiar ya, saudara-saudara, dan dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Nah, lalu ini saya mendengar juga bahwa dalam surat dakwaan sebanyak 16 lembar ya, saudara-saudara, sebanyak 16 lembar yang dibacakan jaksa penuntut umum dan juga mengurai semua proses kejadian pembunuhan keji yang dilakukan Yosep CS kepada anak dan istrinya, yaitu Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Di mana jaksa menyebut juga bahwa terdakwa Yosep Hidayah sebagai aktor intelektual dengan sengaja mengajak keempat tersangka lainnya, yakni Muhammad Ramdhanu, Mimin Mintarsi, dan kedua anaknya Arigi serta Abi Aulia. Nah, di mana mereka diajak untuk menghabisi nyawa istrinya, yaitu Ibu Tuti Suartini, dan putrinya Amalia Mustika Ratu menggunakan golok
dan stick golf pada 18 Agustus 2021 silam, saudara-saudara. Lalu, untuk menghilangkan jejak pembunuhan, kelima tersangka ini berbagi peran dengan membersihkan TKP dan memandikan jasad kedua korban, kemudian dimasukkan ke bagasi Alphard yang berwarna hitam, ya. Dalam sidang lalu di mana dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan, jaksa membeberkan perbuatan keji yang dilakukan Yosep CS terhadap kedua korban tersebut, ya. Kita sudah melihat siaran langsungnya, walau siaran langsung dari para pemerhati kasus Subang, ya, yang ada di Pengadilan Negeri Subang kemarin. Nah, lalu itu kan saudara-saudara, kasus pembunuhan ini ibu dan anak yang terjadi di Jalan Saga 18 Agustus 2021 itu akan memasuki masa persidangan lanjutan, yaitu tanggal 4 nanti April, ya, akan sidang kalau saya tidak salah, ya, nota keberatan atau eksepsi, ya, dari pengacara terdakwa Pak Yosep Hidayat. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa saya sampaikan tentang di mana kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Jalan Cakak, Subang, Jawa Barat atau Ibu Tuti dan Amalia sudah memasuki tahap persidangan, dan nanti tanggal 4 April itu sidang eksepsi atau nota keberatan dari pengacara terdakwa, yaitu Pak Yosep Hidayat, ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah stay dan support aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.